Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Pak Rama, yang telah mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang perencanaan kapasitas pada produk roti O. Dan untuk anggotanya sendiri ada Dia Syarul Mubarok, ada Toto, dan ada juga Anggi, yaitu saya sebagai moderator. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada Kang Toto untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian perencanaan kapasitas. Yaitu perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas, yaitu ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu yang tertentu. Kedua, dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Dan hakikatnya kapasitas dapat mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak, fasilitas yang ada akan berlebih atau tidak. Terus jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Hal ini terdampak pada kenaikan biaya. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kapasitas, yaitu ada jenis kapasitas output. Kapasitas rancangan desain capacity adalah kemampuan maksimum yang bisa dicapai dari suatu alat secara teoritis. Sebuah mesin dalam pengelola bahan tergantung pada rancangan kondisi idealnya. Sebuah pesawat terbang memiliki kapasitas 400 atau 300 penumpang tergantung kepada rancangan kondisi idealnya. Jadi demikian juga kapasitas sebuah pabrik di dalam menghasilkan produk tergantung dari rancangan kondisi idealnya sistem itu sendiri. Dan ada juga jenis kapasitas efektif, yaitu ada beberapa istilah yang bisa muncul berkenaan dengan kapasitas produksi, antara lain yaitu satu, kapasitas berlebih atau over capacity, dan ada juga yang kedua kapasitas penuh full capacity, dan yang ketiga ada kapasitas normal atau normal capacity, dan yang keempat ada kapasitas kurang under dari capacity, dan ada juga yang kelima kapasitas efektif atau effectivity capacity. Terus kapasitas berlebih normal atau kapasitas kurang biasanya digunakan dalam ekonomi mikro. Kapasitas berlebih seiring disebut juga overproduksi, mencerminkan hasil produksi yang secara keseluruhan lebih besar dari kebutuhan, sehingga ada produksi yang tidak terserap oleh pasar. Jadi kapasitas kurang mencerminkan permintaan yang lebih besar dari produksi yang dihasilkan, sehingga terbuka investasi untuk produk
yang dibutuhkan, sedangkan kapasitas normal menggambarkan kondisi keseimbangan. Kapasitas penuh adalah kapasitas yang mendekati kapasitas rancangan, capacity. Mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Toto yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang efisiensi dan utilisasi. Utilisasi secara sederhana merupakan persentase dari kapasitas yang dihasilkan atau actual output dibandingkan kapasitas rancangan. Sedang efisiensi merupakan perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan atau actual output dengan kapasitas efektif. Utilisasi atau utilization sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Contohnya, sebuah perusahaan mengolah bahan 10 ton dan hasil yang diperoleh 8 ton. Maka efisiensi perusahaan itu adalah 80%. Mengapa seperti itu? Karena perhitungannya yaitu 10 ton menjadi 8 ton menggunakan rumus efisiensi sama dengan 8 ton dibagi 10 ton dikali 100% yang menghasilkan 80%. Kemana yang 20% yang lain? 20% sisanya merupakan penyusunan atau reduksi, cacat atau tidak terpakai. Ini mungkin disebabkan oleh tenaga kerja yang kurang terampil, kerusakan mesin, kualitas bahan yang diolah secara buruk, atau merupakan limbah dari bahan baku tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada metode linear programming. Apa itu metode linear programming? Yaitu suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Lalu ada langkah-langkah dalam metode linear programming. Yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan, yaitu C untuk kalkulator, M untuk mainan, dan Z untuk profit maksimum. Lalu langkah kedua adalah menentukan fungsi objektif. Langkah ketiga menentukan keterbatasan atau constraint. Yang keempat adalah membuat grafik untuk masing-masing batasan dengan cara menyamakan ketidaksamaan masing-masing variabel. Lalu yang langkah 5 yaitu untuk menentukan nilai Z maksimal harus terlebih dahulu dicari nilai C dan nilai M. Kedua nilai ini bisa ditemukan dengan dua cara. Pertama, nilai dicari dengan menggeser garis Z hingga menyentuh titik tertinggi daerah yang diarsir. Tapi cara ini sulit karena memerlukan ketepatan yang tinggi dalam menentukan garis. Lalu langkah ke-6 yaitu memasukkan nilai M dan C masing-masing perpotongan ke dalam persamaan Z untuk menilai besarnya. Kemudian bandingkan nilai Z masing-masing persamaan. Pilih Z dengan nilai terbesar yang menunjukkan solusi optimal atau optimal feasible solution. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Untuk dia, saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen yaitu Bapak Rama dan juga kepada moderator yaitu Kang Anggi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasusnya, yaitu mengenai sejarah ROTIO dan juga perencanaan pada kapasitas ROTIO itu sendiri. Untuk yang pertama adalah mengenai sejarah ROTIO. Berdirinya ROTIO di Indonesia diawali dari manajemen yang sama, yaitu satu manajemen di bawah naungan yang sama, yaitu brand Roti Boy dengan pemilik brand Roti Boy dari Malaysia dan master franchise Roti Boy di Indonesia yang dipegang oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Dita Destiara di bawah bendera PT Sebastian Citra Indonesia.
Untuk pertama kalinya, Dita membuka gerai roti O pertamanya di stasiun Kota Jakarta Barat pada 23 Mei tahun 2012. Meskipun begitu, roti O tampil berbeda dari segi pemilihan lokasi kedainya, berbeda dengan brand roti yang lain yang membuka kedainya di pusat perbelanjaan ataupun mall. Roti O membuka kedainya di stasiun maupun di bandara. Awal dibuka roti O sudah bisa menarik banyak hati minat masyarakat di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya orang berbondong-bondong memadati kedainya yang baru buka tersebut. Bahkan seiring berjalannya waktu, brand roti O masih mampu bersaing dengan banyaknya brand roti keluaran yang baru. Roti O mampu menunjukkan eksistensinya sebagai brand roti yang begitu digemari oleh masyarakat yang luas. Terbukti hingga tahun 2021 lalu, brand roti O berkembang menjadi lebih besar dengan hasil membuka sekitar 500 cabangnya di seluruh wilayah di Indonesia. Roti O merupakan brand bakery lokal yang mengusung konsep coffee bun. Nah, apa coffee bun ini? Coffee bun sendiri merupakan sejenis roti beraroma kopi dan berasa manis yang disukai banyak orang dan biasanya dijual di toko maupun kafe. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan kapasitas pada roti O. Nah, dari beberapa buku dan juga situs yang telah kami baca mengenai studi kasus PT Sebastian Citra Indonesia atau roti O, perencanaan kapasitas pada roti O itu sendiri yaitu ingin meningkatkan kapasitas produksi hingga 40 karung atau 1000 kg tepung terigu setiap harinya. Karena perusahaan ingin memaksimalkan penjualan dan apabila target ditingkatkan sesuai dengan keinginan perusahaan, menentukan kebutuhan penambahan fasilitas produksi, menganalisis pengaruh peningkatan kapasitas terhadap kebutuhan tenaga kerja dan biaya produksi untuk mendapatkan waktu standar proses produksi dan aliran proses produksi yang disajikan pada peta kerja. Berdasarkan perhitungan waktu baku, maka diketahui kebutuhan mesin yang efisien yang harus digunakan perusahaan PT Sebastian Citra Indonesia atau roti O agar produksi dapat diselesaikan tepat pada waktunya, serta melakukan analisis benefit cost ratio dan rekayasa nilai untuk mengetahui pengaruh peningkatan target produksi terhadap aliran biaya pada perusahaan. 9 stasiun kerja pada lintasan produksi dapat memenuhi target produksi perusahaan saat ini dengan tingkat utilisasi berkisar antara 14% hingga 80% dari jam kerja tersedia. Stasiun kerja penyusunan, fermentasi, pemanggangan, dan juga pendinginan memiliki nilai utilisasi lebih tinggi dengan utilisasi berturut-turut sebesar 91%, 144%, 98%, dan juga 140% dan dari total jam kerja tersedia, yaitu 9 jam per harinya. Untuk memenuhi target produksi yang diinginkan, fasilitas produksi yang harus ditambah adalah mixer, presser, bread line, oven, loyang, dan juga mesin packing dengan perkiraan kebutuhan investasi sebesar 494 juta rupiah. Jika perusahaan tidak menambah pembelian bread line dan mesin packing yang harganya sangat mahal, atau masing-masing berharga 135 juta rupiah kurang lebih, dan fasilitas lain tetap ditambahkan, maka target produksi perusahaan diturunkan menjadi 34 karung tepung terigu per harinya. Seperti yang dijelaskan tadi, diperlukan penambahan tenaga kerja sebanyak 11 orang dan peningkatan komponen biaya penyusutan dalam biaya produksi adalah sebesar Rp24 per unit roti yang dihasilkan. Kemudian diperlukan penambahan tenaga kerja sebanyak 6 orang dan peningkatan komponen biaya penyusutan dalam biaya produksi adalah sebesar Rp35 per unit roti yang dihasilkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari penyampaian saya yang masih kurang karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Dia yang sudah memaparkan materinya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adalah perencanaan kapasitas adalah proses untuk menentukan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan guna mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat investasi yang optimal, di mana fasilitas yang tersedia sangatlah menentukan. Dalam bisnis, makanan maupun minuman mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu produk dari luar maupun dari dalam, sehingga ini
sehingga hal ini para pengusaha makanan maupun minuman tersebut harus siap menghadapi tantangan yang berupa persaingan bisnis, khususnya roti O. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, dan juga tentunya kapasitas yang baik sehingga dapat tersaing dengan pesaingnya. Ya, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata maupun sikap dan kurangnya dalam penyampaian materi karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang akan memulai bisnis atau ingin memulai bisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.